Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 Maret 2025 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, mungkin ada di antara kita yang pernah bertanya-tanya, seperti halnya seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus. Dari sekian banyak ajaran dan perintah dalam kitab suci, manakah yang paling utama? Pertanyaan yang terdengar sederhana, namun jawabannya justru menjadi kunci untuk memahami seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Mari kita dengarkan Injil hari ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai 34 dan membiarkan sabda Tuhan itu menyapa dan menerangi hati kita. Tuhan Allahmu itu Tuhan yang esa, kasihilah Dia dengan segenap jiwamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawaban Yesus adalah inti dari seluruh kehidupan rohani kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawaban Yesus ini bukan hanya tepat, tetapi juga memampukan kita untuk memahami seluruh isi hukum Taurat dan kedua kutub kasih, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Inilah fondasi utama yang menjadi tiang salib Kristus, satu batang vertikal dan satu batang horizontal. Tanpa salah satunya, salib tak akan lengkap. Batang vertikal yang lebih kokoh dan panjang melambangkan kasih kepada Tuhan. Ia bisa berdiri sendiri, sedangkan batang horizontal, kasih kepada sesama, hanya bisa bertahan jika bergantung pada yang vertikal. Mengasihi Tuhan artinya menjadikan Dia sebagai jantung hati, belahan jiwa, pusat perhatian, dan satu-satunya tujuan persembahan kita. Mengasihi Tuhan bukan sekedar mengagumi, melainkan memberi dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Segenap hati berarti dengan perasaan terdalam. Segenap jiwa berarti menyatu dalam tekad dan batin. Segenap akal budi berarti melibatkan seluruh nalar dan pertimbangan.
Segenap kekuatan berarti seluruh tenaga, harta, waktu, wewenang, dan seluruh milik kita. Itu artinya kasih yang total, 100%, tak bersisa, tak menuntut, dan hanya memberi. Kalau begitu, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Kita sering berkata, "Saya cinta Tuhan." Tapi apa yang sudah kita berikan kepadanya? Apakah doa-doa kita isinya lebih banyak permintaan atau persembahan? Mengasihi artinya memberi, bukan meminta. Bahkan tindakan kita yang kelihatannya rohani, seperti pergi ke gereja atau membaca Injil, bisa saja sebenarnya lebih bernuansa menerima daripada memberi, jika tidak disertai kesadaran untuk mempersembahkan hati. Ada yang berkata, sulit mencintai Tuhan yang tidak kita lihat. Mari kita jujur, banyak orang bisa mengidolakan artis atau tokoh yang belum pernah mereka temui. Mereka tahu warna kesukaan dari tokoh idolanya itu, tahu tanggal lahirnya, tahu persis gaya panggungnya, dan sebagainya. Kalau bisa begitu terhadap artis, mengapa tidak bisa terhadap Tuhan? Bukankah Injil, renungan harian, dan pengalaman hidup bisa menjadi jalan kita untuk mengenal dan jatuh cinta kepadanya? Saya sendiri, pernah merasa jauh dari Tuhan, tetapi saat jatuh cinta kepadanya, semuanya berubah. Saya rindu membaca sabdanya, ingin menyenangkannya. Seperti saat kita jatuh cinta, selalu ingin dekat dan membuat kekasih hati tersenyum. Tuhan tak menampakkan dirinya, tetapi Ia hadir melalui Roh Kudus dan tanda-tanda dalam hidup kita. Saya pun merasakan, inilah cinta sejati yang mengalir dan membakar hati. Lalu bagaimana dengan kasih kepada sesama? Kasih ini adalah buah dari kasih kepada Allah, tak bisa dipisahkan. Bahkan Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Maka ketika kita memberi senyum, perhatian, atau pengampunan kepada orang lain, kita sedang mempersembahkan kasih itu kepada Tuhan. Mengasihi sesama adalah tindakan nyata dari kasih kepada Tuhan. Jika kita mengasihi diri sendiri dengan menjaga agar tidak jatuh ke dalam dosa dan tetap dekat dengan Allah, maka kita pun akan mengasihi sesama dengan cara yang sama, membantu mereka untuk dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Dan mari kita sadari satu hal penting, Yesus tidak berkata kepada semua orang, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah," tapi hanya kepada si ahli Taurat itu. Mengapa? Karena ia mengerti dan mengamini bahwa mengasihi Tuhan dan sesama jauh lebih utama daripada seluruh kurban bakaran. Artinya, tidak cukup hanya dengan berada dekat dengan gereja atau tahu banyak tentang iman, tetapi tidak melakukannya dengan cinta. Kita bisa merasa dekat dengan Tuhan karena kita sering berdoa, tetapi jangan-jangan kita hanya dekat secara lokasi, tetapi bukan secara relasi. Tanda bahwa kita dekat dengan kerajaan Allah adalah bila kita mendengar sabdanya dan meresponnya dengan kasih yang nyata. Dan untuk benar-benar masuk ke dalam kerajaan Allah, kita memerlukan tiket masuk. Tiket itu adalah pertobatan. Kabar baiknya, tiket itu gratis dan tersedia untuk siapa saja. Tapi tiket itu hanya bisa diambil jika kita rela mengasihi Tuhan dan sesama dengan total. Kalau hidup kita dalam kasih, maka kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Bahkan kita sudah ada di dalamnya. Maka jangan hanya berdiri di depan gerbang kerajaan Allah. Masuklah, kasihilah Tuhan dan sesama. Itulah hukum yang terutama. Itulah jalan keselamatan. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 Maret 2025. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.